Oke, selamat sore ya buat kalian semua. Kelas 11 ya. Untuk pembahasan kita pada sore hari ini, pertemuan tanggal berapa ya kemarin? Tanggal 21 ya. Oke, kita akan membahas tentang mengapa setiap orang berbeda. Ya, jadi agama Buddha itu menjawab ya semua ini karena berdasarkan pandangan Buddhis, perbedaan mental, intelektual, moral dan watak sebagian besar bergantung pada perbuatan atau karma kita masing-masing. Ya. Baik pada saat lampau maupun pada saat sekarang. Nah, jadi sebagai anak Buddhis, ketika kita memiliki satu pertanyaan, mengapa ada orang berkulit hitam, mengapa ada orang jelek gitu, muka buruk, mengapa ada orang cantik, orang cakep, mengapa ada dia dilahirkan pendek, dia dilahirkan tinggi, gemuk dan sebagainya ya, itu tidak lain karena perbuatan kita sendiri. Baik perbuatan yang dikondisikan pada masa ini maupun didukung oleh perbuatan pada masa lampau. Jadi Buddhisme percaya dengan yakin dan percaya dengan yang namanya kehidupan lampau. Ya, itu ajaran Buddha mengajarkan itu. Kemudian meskipun Buddhisme mengaitkan fenomena keberagaman ini dengan karma sebagai penyebabnya, namun ini tidak arti segala sesuatu terjadi hanya akibat karma lampau saja. Ingat ya, Sang Buddha berkata begini ya, menurut pandangan ini, oleh karena perbuatannya di masa lampau, seseorang menjadi pembunuh, pencuri, pendusta, fitnah, tamak, sesat. Oleh sebab itu, bagi mereka yang berpandangan bahwa perbuatan lampau sebagai satu-satunya penyebab, tidak akan ada keinginan, usaha maupun kebutuhan untuk melakukan suatu perbuatan. Jadi bukan semata-mata karena mengandalkan kehidupan lampau, ini sudah karma saya lampau, jadi sudahlah gitu, saya tidak mau melakukan apa-apa lagi gitu. Nah, cara berpikir Buddhis tidak seperti itu. Jelas-jelas Buddha mengatakan, jadi kalau orang berpikir seperti itu, maka dia pastinya tidak akan melakukan satu perbuatan atau usaha. Ya. Nah, jadi ini ada hubungannya dengan karma di masa saat ini. Dikatakan pula, sebaliknya juga tidak akan ada keinginan, usaha maupun kebutuhan untuk tidak melakukan satu perbuatan. Ingat ya, Buddha menyangkal kepercayaan yang menyatakan bahwa semua fenomena baik fisik maupun mental disebabkan semata-mata oleh karma masa lampau. Jika di kehidupan saat ini dikondisikan atau dikendalikan sepenuhnya oleh karma masa lampau, maka karma akan sama dengan fatalisme, nasib atau takdir. Jadi kalau bahasa umumnya kadang orang begini, kenapa sih orang itu buruk rupa dilahirkan, itu sudah nasibnya katanya. Buddhisme tidak ada kata-kata nasib ataupun takdir dari yang di atas, tidak begitu BP bahasa. Tapi bahasanya, kenapa demikian? Kenapa orang dilahirkan berbeda-beda? Disebabkan karena karma lampau dan dikondisikan pada masa saat ini. Jadi ada kaitannya, karma lampau dan karma sekarang ada kondisi yang sangat kuat, ada satu ikatan yang sangat kuat sekali ya. Nah, itulah kita terjawab ya. Klasifikasi karma. Karma ini sebagai hukum akibat dari suatu perbuatan dapat diklasifikasikan menjadi 5 ya. Nah, jadi di sini ada insert dulu nih. Karma berdasarkan jenis ya. Berdasarkan jenisnya ini dibagi menjadi 2, yaitu perbuatan baik ya. Kemudian adapun perbuatan buruk. Nah, oke. Perbuatan baik dan perbuatan buruk ini berdasarkan jenisnya dapat disajikan sebagai bagian di bawah ini. Kalau karma yang tadi memberikan satu pengertian adalah perbuatan, jadi karma itu ada 2, karma baik dan karma buruk.
Jadi Buddhisme bukan hanya memandang bahwa hidup ini dilakukan oleh karma baik saja atau karma buruk saja, tidak. Tetapi ada karma baik dan ada karma buruk. Ya, ada perbuatan baik, ada perbuatan buruk. Karma baik disebut dengan kusala kama, karma buruk disebut dengan akusala kama. Karma baik ini dilakukan atas dasar mengurangi yang namanya ini keserakahan, ya, kebencian dan kebodohan batin, itu ya. Kemudian juga karma buruk dilakukan atas dasar ini, menambah ini keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Bedanya mengurangi dan menambahi, ya. Nah, kalau kita berbuat baik, suka menolong, suka memberi, suka membantu siapapun, punya pikiran cinta kasih dan kasih sayang, ingin menolong, ingin membantu, maka diri kita ini berusaha untuk mengurangi yang namanya keserakahan, kebencian dan kebodohan batin itu loh. Kenapa? Kenapa tiga itu? Karena tiga inilah akar penyebab kita melakukan satu perbuatan buruk. Tiga akar inilah yang menyebabkan kita terlahir sebagai manusia, ya. Tiga hal inilah yang menyebabkan kita menderita. Makanya akar kebajikan yang paling kuat yang harus dipotong oleh umat Buddha adalah keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Loba, dosa dan moha namanya. Loba, keserakahan, kebencian itu disebut dengan dosa, kebodohan disebut dengan moha. Nah, inilah Buddhisme itu. Jadi kenapa orang terlahir sebagai manusia, orang itu terlahir menjadi makhluk ini, orang berbeda-beda. Nah, karena tidak lain karena didorong oleh namanya keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Itu ya. Nah, jadi antara karma baik dan karma buruk ini, siapa yang mengkondisikan, siapa yang melakukan, siapa yang berbuat adalah diri kita sendiri. Nah, kembali, jadi Buddhisme itu tidak menyalahkan siapapun atau tidak menyalahkan Tuhan gitu. Buddhisme tidak pernah berkata begitu. Agama Buddha tidak pernah menyalahkan siapapun. Ya, yang dilihat adalah ke dalam diri kita, melihat diri kita, apakah kita sudah tidak serakah, apakah kita bisa mengurangi keserakahan, atau mungkin sebaliknya, apakah saat ini saya sedang mengembangkan keserakahan gitu. Apakah saat ini saya sudah mengurangi kebencian atau kebodohan batin, atau sebaliknya, apakah saat ini saya sedang menambah kebencian dan kebodohan batin. Garis besar dari keserakahan ini adalah kita tamak, tidak merasa puas, gitu ya. Kalau saat ini saya tidak merasa puas, nah keserakahan muncul, hati-hati itu penghuni. Kemudian yang kedua, ketika kita ada rasa dendam, rasa benci, jengkel, benci ingin membunuh, apalagi ingin melukai, itu dosa itu ada dalam pikiran kita. Kebencian itu udah mau muncul lebih dalam lagi, lebih kuat lagi, ingin membunuh gitu ya, misalnya ingin mencaci maki, ingin menendang, ingin memukul, itu karena kebencian kita. Kemudian kita tidak tahu membedakan mana yang baik dan mana yang salah. Kadang-kadang yang salah kita lakukan, biar jenuh itu, biar orang yang tidak tahu kok, kita lakukan juga itu. Nah, itu kadang-kadang karena kebodohan kita. Pikiran sudah diselimuti oleh yang namanya moha. Makanya Buddha mengatakan basmi, ya, musnahkan itu loba, dosa dan moha. Loba keserakahan, kebencian dan kebodohan batin. Nah, caranya ya nanti ada cara lain lagi, namanya melaksanakan jalan mulia berunsur 8, tapi nanti di pembelajaran lain. Ya, kita cukup dulu mengenal ini. Kita lihat yang kedua adalah karma berdasar saluran terjadinya. Ada berdasarkan saluran terjadinya, ya. Karma ini dapat dibagi menjadi 3, ya. Karma melalui pikiran, melalui badan jasmani dan melalui ucapan. Nah, mungkin sampai di sini artinya tadi tentang karma itu perbuatan baik, ada 2 ya, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Dan perbuatan baik ini dapat timbul melalui pikiran. Ingat ya, perbuatan baik ini dapat timbul melalui pikiran. Ketika kita duduk diam di rumah, sekarang lagi stay at home kan, kita diam, kemudian kita berpikir yang baik, pikiran yang positif, selalu gimana caranya saya bisa membahagiakan kedua orang tua saya, gimana caranya saya
biar bisa membahagiakan adik, kokok, cicit dan sebagainya, keluarga saya. Nah, dari sana Anda sudah berbuat baik melalui pikiran. Hanya cuma berpikir demikian, apalagi melakukannya. Melakukannya ini disebut dengan kusala kaya kama ini. Perbuatan baik melalui badan jasmani. Kita bertindak ini. Udah mungkin papa mama lagi lelah ya di jaga toko dan sebagainya, atau lagi bekerja di luar. Kemudian apa yang kita lakukan? Datang, kita sudah bersih, sudah tidak bikin jengkel. Atau mungkin kalau sudah ada pembantu ya beda lagi ceritanya. Tapi ada sekali-kali coba kitalah yang layani itu mama dan papa. Siapkan minum aja gitu, 1 gelas. Mak, minum apa? Minum dulu. Wih, orang tua sih berubah. Berpikir nanti, kenapa ya kok bisa begini anak saya? Dulunya nggak seperti ini loh. Tapi sekarang mengambil perhatian gitu, hanya cuma mengambilkan 1 gelas air minum gitu ya. Nah, itu hal simpel yang dapat kita lakukan melalui kaya kama ini, perbuatan melalui badan jasmani ya, tapi perbuatan baik ya. Nah, kemudian perbuatan baik melalui ucapan ini yang biasanya kita suka maki-maki, kita bicara yang tidak bagus, kata-kata kita selalu kasar, selalu menyakiti orang kalau kita berkata-kata. Nah, tapi ketika kita tahu bahwa itu perbuatan buruk, maka kita berubah lagi kata-kata kita dengan mengucapkan hal-hal yang baik kepada saudara kita. Kok nggak biasanya ini si orang ini ya, sih nggak biasanya dia berkata yang lembut, ketika didengar enak gitu, ketika dengar itu bikin sejuk hati gitu ya. Nah, ini berarti kita sudah mencoba untuk mengurangi yang namanya keserakahan, kebencian dan kebodohan batin yang ada di dalam diri kita. Oke, itu manokama, kaya kama, wacikama. Jadi ada 3 saluran, melalui pikiran mano, melalui badan jasmani kaya, dan melalui waci, ucapan, waca, ucapan ya, itu bahasa Pali ya. Nah, kemudian sebaliknya, jika kita melakukan perbuatan buruk melalui pikiran, dengan contohnya, aduh orang itu mudah-mudahan celaka ya, kita benci dengan orang itu. Nah, meskipun tidak mengucapkan dan tidak bergerak, tapi melalui pikiran, itu namanya perbuatan buruk melalui pikiran. Perbuatan buruk melalui pikiran. Hati-hati dengan pikiran Anda gitu ya. Nah, badan jasmani, saya benci sekali dengan orang itu, akhirnya saya pukul itu orang, akhirnya berbuat buruk melalui badan jasmani. Demikian juga ketika kita mengucapkan kata kasar karena saking jengkelnya kepada pembantu atau kepada teman, kepada kawan, siapapun itu, kepada saudara, kita akhirnya mengucapkan kata-kata yang menyakitkan atau kata-kata yang jorok, kata-kata yang bikin sakit hati orang, sehingga kita merasa puas tuh kadang. Nah, saya sudah mengucapkan kata ini, saya merasa puas, ini dia udah tersakiti, aduh itu udah karma buruk. Makanya Buddhisme itu mencoba bagaimana diri kita selalu bisa mengendalikan pikiran, ucapan dan badan jasmani dengan baik. Itulah Buddhisme ya. Jadi Buddhisme simple, belajar Buddhis sangat gampang, simple sekali. Yang penting praktiknya melalui pikiran, ucapan dan badan jasmani ya. Nah, jadi meskipun kita artinya ya berdoa silakan, sesuai tradisi, berdoa ke kelenteng, berdoa ke wihara, ke kelenteng dan sebagainya silakan. Tapi harus berubah cara berpikir kita, ucapan kita harus berubah lagi dengan baik. Yang dulunya menjadi kasar sekarang baik. Badan jasmani kita gunakan dengan baik untuk tidak menyakiti orang lain. Itu cara Buddhisme. Itulah Buddha yang Buddha ajarkan. Ya, itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan ini. Ini waktunya cuma 15 menit. Ini sudah 14 menit hampir. Itu saja, mohon maaf kemarin tidak bisa ada pertemuan. Saat ini tolong tonton video ini dengan baik. Nanti setelah tonton, mohon share di screenshot ketika kalian itu nonton ini, tolong screenshot kirim ke share WA ya, biar sebagai bukti. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan untuk kesempatan ini. Selamat sore, Namo Buddhaya.